Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sama saya, Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Sistem Manajemen Mutu, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai Total Quality Management ataupun disingkat dengan nama TQM. Langsung masuk ke materi, bahwasannya menurut Dipitro tahun 1993, lalu kemudian Greg tahun 1994 menyebutkan bahwasannya Total Quality Management didefinisikan sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasi untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Jadi Total Quality Management itu merupakan peningkatan yang terus menerus, ya, peningkatan kualitas yang terus menerus. Jadi ada continuous improvement yang dilakukan oleh setiap orang, ya, setiap orang yang ada di dalam organisasi. Untuk apa? Untuk memahami, untuk memenuhi, bahkan untuk melebihi harapan ataupun ekspektasi dari si pelanggan ataupun konsumen. Nah, Total Quality Management atau TQM ini adalah suatu pendekatan manajemen yang menempatkan mutu sebagai strategi usaha, ya, dengan cara melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi di sini tadi perlu diperhatikan bahwasannya dalam TQM itu menempatkan mutu. Ya, di sini kita lihat mutu sebagai strategi dalam usaha. Ya, jadi dalam kerja atau dalam cara kerjanya itu tentu melibatkan semua anggota di dalam organisasi tersebut. Sini ya, dia melibatkan seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi merupakan tanggung jawab berbagai pihak. Semua pihak itu dilibatkan, ya, seluruh anggota organisasi sebagai upaya untuk dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan. Orientasinya apa? Orientasinya adalah kepuasan pelanggan itu tadi, ya. Untuk kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Pada Total Quality Management atau pada TQM ini, hal yang harus diperhatikan, ya, bahwasannya TQM itu selalu berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan, pemenuhan kepuasan pelanggan, ya. Lalu kemudian mengarahkan pada continuous improvement. Jadi di sini ada proses perbaikan yang terjadi secara berkesinambungan, yang terjadi secara terus-menerus. Jadi saat produk sudah jadi, kemudian diminta review, misal dilakukan survei terhadap pelanggan, ya. Lalu kemudian ditemukan, misalnya masih ada yang tidak sesuai dengan harapan si konsumen atau si pelanggan, tidak memenuhi kebutuhan dan ekspektasi si konsumen. Lalu kemudian nanti bisa dicari akar permasalahannya, lalu kemudian ditentukan langkah-langkah untuk perbaikannya. Dan proses ini itu terus terjadi, ya. Jadi adanya continuous improvement, bukan sesuatu yang begitu sudah jadi lalu kemudian selesai. Tapi itu merupakan suatu proses yang terjadi secara terus-menerus, ya. Karena tujuannya apa? Fokusnya apa? Fokusnya adalah pada customer satisfaction tadi, ya, adalah kepuasan pelanggan. Lalu kemudian ada yang namanya keterlibatan gugus tugas atau workforce, ya. Kalau kita di sini ada namanya gugus kendali mutu, ya. Gugus tugas ini tugasnya apa? Untuk memastikan bahwasannya seluruh proses itu sudah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kita bicara manfaat, ya. Jadi dengan perbaikan kualitas berkesinambungan, perusahaan akan dapat memperbaiki posisi persaingan, ya. Jadi ini manfaat dari Total Quality Management ini sendiri. Nanti sebenarnya di bagian akhir juga akan dijelaskan lagi, ya, manfaat dari
TQM ini. Jadi bagi institusi ataupun bagi perusahaan tersebut apa, bagi pelanggan, lalu kemudian bagi karyawan itu sendiri. Ya, TQM ini pelaksanaannya, penerapannya itu akan memberikan manfaat. Di mana manfaat TQM dalam jangka panjang? Ya, manfaat utama penerapan TQM pada sektor publik adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya dan kepuasan pelanggan. Ya, perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwasannya dengan perbaikan kualitas berkesinambungan, perusahaan akan dapat memperbaiki posisi persaingan. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah yang namanya continuous improvement tadi. Ya, perbaikan yang terjadi secara terus-menerus, perbaikan kualitas yang berkesinambungan. Sehingga apa? Sehingga perusahaan itu dapat memenangkan hati konsumen, ya, hati pelanggan. Sehingga posisi perusahaan itu tentunya dapat menjadi lebih baik di pasar. Prinsip dari TQM, ya, pertama itu adalah fokus pada konsumen. Itu untuk apa? Customer satisfaction tadi, ya, fokus pada konsumen. Lalu kemudian top manajemen harus mengembangkan kepemimpinan untuk kualitas. Jadi sistem TQM ini, ya, total quality management ini itu ditentukan oleh CEO atau pimpinan puncak atau top manajemen, ya, di mana mereka itu harus terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dari TQM ini sendiri, karena top manajemen yang menentukan strategi usaha, ya, produk atau jasa apa yang akan diproduksi, lalu kemudian menentukan pasar konsumen yang akan memakai produk tersebut, ya. Jadi artinya di sini bahwasanya kebijaksanaan dari penerapan dari sistem TQM ini sendiri itu secara mendasar itu ditentukan pada top manajemen, ya, bukan pada tingkat karyawan pekerja. Ya, jadi di sini jelas ya bahwasannya strategi untuk mencapai tujuan TQM itu secara mendasar sejak awal itu sudah harus dilaksanakan dengan komitmen yang penuh oleh top manajemen di sini. Ya, kemudian baru menyusul semua pada tingkat yang bawahnya. Ya, di mana top manajemen itu harus benar-benar dapat mengembangkan kepemimpinannya. Ya, jadi memang berfokus, berorientasi pada kualitas. Lalu kemudian kualitas adalah isu yang strategis, ya. Jadi pada TQM kualitas atau mutu ini itu merupakan isu yang strategis, di mana mutu sendiri itu dijadikan sebagai strategi usaha seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, produk yang mutunya bagus dapat menarik minat konsumen, ya, dapat menarik hati pelanggan, sehingga nanti tentunya akan ada yang namanya keterikatan antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan, ya. Sehingga dampaknya apa? Konsumen itu akan lebih loyal terhadap produk kita, produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, tidak beralih lagi ataupun tidak berpindah ke perusahaan lain. Konsumen tidak akan pindah ke produk yang lain. Lalu kemudian kualitas adalah tanggung jawab seluruh karyawan pada semua tingkatan organisasi, ya. Jadi bahwasannya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya adalah semua anggota dalam organisasi tersebut. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi semua anggota dalam organisasi tersebut itu memiliki tanggung jawab yang sama. Lalu kemudian semua fungsi organisasi harus memfokuskan pada peningkatan kualitas secara terus-menerus untuk mencapai tujuan strategis. Jadi ini tadi, ya, continuous improvement. Jadi semua fungsi organisasi itu harus memfokuskan pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Ya, jadi selalu akan ada yang namanya perbaikan kualitas, continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus yang berkesinambungan. Di mana masalah kualitas itu dipecahkan melalui kerjasama antara karyawan dan manajemen. Ya, jadi ini adalah selalu ada kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik antara karyawan lalu kemudian dengan top manajemen, ada komunikasi yang baik, ya, sehingga perbaikan kualitas yang berkesinambungan itu dapat terus berjalan dengan baik. Lalu kemudian peningkatan kualitas yang terus-menerus ini, ya. Ini bahwasannya sebenarnya ini adalah kata kunci, ya.
continuous improvement, selalu diterapkannya perbaikan ya yang dilakukan secara terus-menerus sehingga kualitas itu akan mengalami peningkatan. Lalu kemudian latihan dan pendidikan bagi semua karyawan merupakan dasar untuk meningkatkan kualitas yang terus-menerus. Jadi tentunya kita harus membutuhkan yang namanya pelatihan dan pendidikan bagi semua karyawan. Jadi begitu mutu kemudian sasaran yang telah ditetapkan oleh top manajemen lalu kemudian dijalankan dengan baik oleh para bawahannya, di mana untuk menjalankan semua prosesnya dengan baik, karyawan harus dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi semua karyawan agar apa? Agar dalam pelaksanaannya perbaikan mutu ya, perbaikan kualitas yang terus-menerus yang berkesinambungan itu dapat terus berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan sesuai harapan, dengan sesuai yang ditentukan. Hubungan antara total quality management dan satisfaction ataupun kepuasan ini. Ya, jadi memang terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara praktek TQM dengan kepuasan konsumen. Ya, jadi memang terdapat hubungan yang positif ya. Hubungan yang signifikan ini terjadi karena perusahaan selalu berupaya memuaskan konsumennya. Sehingga ketika konsumen secara eksplisit menginginkan perusahaan untuk menerapkan TQM, maka perusahaan berupaya untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut. Jadi filosofi dari TQM itu sendiri itu selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik dengan cara memusatkan semua prosesnya itu pada kepuasan pelanggan ya, customer satisfaction. Jadi prinsipnya untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang ya, yaitu dengan menyediakan produk ataupun layanan yang berkualitas tinggi ya, yang memenuhi kebutuhan dan keinginan dari si pelanggan ya. Jadi semua yang ada di TQM itu didefinisikan dari lensa konsumen ya, dari lensa kepuasan si pelanggan ya. Adapun lensa dari konsumen itu sendiri, bahwa konsumen itu akan selalu menginginkan barang ya, akan selalu menginginkan produk ataupun layanan yang bagus, yang berkualitas ya. Jadi kita sudah berorientasi pada kualitas, yang berarti berorientasi kepada kepuasan konsumen ya, customer satisfaction. Tentunya konsumen akan merasa puas. Dimana makin tinggi mutu suatu produk, itu makin tinggi pula kepuasan yang akan diperoleh oleh si pelanggan. Nah, pelaksanaan TQM yang dijalankan dengan baik ini itu akan memberikan mutu produk yang bagus sehingga akan memberikan kepuasan yang tinggi bagi konsumen atau pelanggan. Jadi terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara praktek TQM dengan kepuasan konsumen ini tadi. Lalu kemudian TQM dan sumber daya manusia ya. Jadi kita berbicara hubungannya antara TQM dan sumber daya manusia ini. Jadi peran sumber daya manusia itu sangat berpengaruh sebenarnya dalam praktik ataupun dalam penerapan TQM itu sendiri ya. Jadi efisiensi dalam prosesnya, lalu kemudian peningkatan kualitas ataupun peningkatan pada kepuasan pelanggan itu tidak akan tercapai tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas ya. Jadi SDM di sini itu maksudnya adalah karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi karyawan merupakan indikator penting di dalam TQM itu sendiri ya. Jadi diperlukan karyawan yang memang memiliki etika ya, berintegritas, memiliki skill yang baik dalam penerapan TQM itu sendiri ya. Lalu kemudian adanya kerjasama antar tim, komunikasi ya, kerjasama komunikasi yang baik antar tim, antar karyawan, lalu kemudian membentuk tim yang solid sehingga apapun yang akan dikerjakan itu dapat berjalan dengan beriringan, dapat berjalan sejalan ya, sehingga tujuan akhirnya pun dapat tercapai dengan baik. Lalu kemudian TQM dan teknologi informasi ya. Jadi bahwasannya dewasa ini ya, keberadaan teknologi informasi ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi di kehidupan kita sendiri ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri, keberadaan teknologi informasi ini sudah tidak dapat dipisahkan karena sudah sangat melekat ya. Begitu pula dalam manajemen mutu.
Di mana keberadaan dari sistem teknologi informasi ini sendiri ya pada saat ini sudah tidak dapat dipisahkan peranannya dari berbagai proses ya untuk mengerjakan tugas karyawan dan sebagainya. Nah, penerapan aplikasi dari sistem teknologi informasi ini di satu sisi itu dapat memberikan kelebihan ya, dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi proses aplikasi teknologi informasi dapat membantu program TQM perusahaan dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen ya. Jadi aplikasi sistem teknologi informasi ini bagi karyawan itu akan menyebabkan kualitas pekerjaan dapat meningkat ya. Kualitas pekerjaan yang dilakukan itu dapat meningkat. Bahwasanya secara teoritis, jika kualitas kerja karyawan itu mengalami peningkatan, maka program manajemen kualitas juga akan meningkat. Ya, perusahaan akan turut mengalami peningkatan pula pada manajemen kualitasnya. Jadi dalam beberapa kasus ya ditemukan bahwasannya penggunaan teknologi informasi itu dapat memberikan penjelasan yang lebih baik kepada konsumen perusahaan ya. Jadi dengan adanya teknologi ya, konsumen itu dapat lebih terbantu, dapat mengetahui tentang produk-produk yang bersangkutan karena bisa diakses dari mana saja dan kapan saja ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, adapun manfaat dari TQM sendiri ya, tadi sebenarnya sudah secara umum sudah dijelaskan pada awal ya, pada awal penjelasan. Di sini kita dapat lihat kita pada bagan ini ya. Jadi di mana TQM itu dilakukan continuous improvement ya, perbaikan mutu ya, secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Di mana dengan adanya perbaikan, proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut secara berkesinambungan itu dapat memperbaiki posisi perusahaan dalam persaingan usaha. Karena apa? Karena mutu produk yang dihasilkan itu terus meningkat. Ya, mutu yang lebih baik sehingga kita bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Ya, mutu yang baik pula itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, pelanggan menjadi lebih puas terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat kita lihat bahwasannya pangsa pasar kita juga dapat lebih luas lagi, dapat ditingkatkan. Karena sejatinya jika seseorang ya, pelanggan ataupun konsumen itu sudah puas dengan suatu produk, ya tentu akan loyal dengan produk tersebut. Ya, bahkan dia juga bisa merekomendasikan produk tersebut ke kerabat, ke rekan ataupun ke keluarganya, ke teman-temannya sehingga pangsa pasar perusahaan itu dapat meningkat ya, sehingga meningkatkan pangsa pasar. Nah, tentunya hal ini itu akan berpengaruh positif terhadap penghasilan ya, di mana penghasilan perusahaan itu akan mengalami peningkatan dan laba juga akan mengalami peningkatan. Nah, di lain sisi kita lihat bahwasannya adanya perbaikan mutu ya, continuous improvement. Di sini kita lihat bahwasannya produk yang dihasilkan itu akan minim kerusakan ya, karena sudah ada kendali mutu yang dilakukan sehingga biaya operasi yang dikeluarkan juga akan berkurang sehingga laba akan mengalami peningkatan karena biaya tadi dapat ditekan. Nah, apabila kita jabarkan ya manfaat TQM bagi perusahaan itu sendiri, lalu kemudian bagi pelanggan dan bagi staf, ini dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi bagi pelanggan sendiri, manfaat TQM itu bahwasanya pelanggan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan karena mutu atau kualitasnya sudah baik tadi ya, dan kemudian dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Lalu kemudian pelanggan jadi merasa lebih diperhatikan dan kepuasan pelanggan tentunya lebih terjamin. Lalu kemudian kita lihat bahwasanya manfaat TQM bagi perusahaan ya. Jadi terdapat perbaikan kualitas produk atau layanan di mana karyawan dapat lebih termotivasi, lalu kemudian produktivitas meningkat, produk cacat yang dihasilkan itu berkurang karena sudah ada kendali mutu tadi ya. Lalu kemudian biaya dapat lebih hemat ya, biaya turun, lalu kemudian penerimaan dan laba dapat meningkat. Sedangkan bagi karyawan sendiri ya, karyawan menjadi lebih terlatih ya karena sudah ada pelatihan, pendidikan ya. Jadi karyawan lebih terlatih dan memiliki kemampuan yang lebih dan lebih dihargai dan diakui karena sudah melewati pelatihan dan pendidikan itu tadi. Adapun langkah-langkah dalam TQM itu sendiri ya, ini dapat dilihat. Yang pertama adalah
komitmen CEO atau pimpinan. Ya, jadi di sini komitmen pimpinan itu secara total, keterlibatan dan leadership dari si pimpinan. Lalu kemudian diklat, pendidikan dan pelatihan untuk top manajemen. Ya, jadi pendidikan terhadap top manajemen itu perlu dilakukan. Itu agar dapat melakukan pelatihan mutu, ya, dan menyiapkan resource ataupun sumber daya yang diperlukan untuk kendalian mutu, untuk pengendalian mutu ke depan. Lalu kemudian membentuk steering komite. Jadi steering komite ini yang bertugas untuk mengkonsep, menggagas, ya, mereview dan evaluasi misal survei pelanggan yang telah dilakukan. Lalu kemudian menentukan proses nanti yang apa yang harus diperbaiki, ya, dari hasil survei pelanggan tersebut. Lalu kemudian nanti di sini tugasnya juga untuk mengangkat di perbaikan mutu, lalu kemudian memantau proses perbaikan dalam TQM itu sendiri. Lalu kemudian yang keempat adalah menetapkan visi, misi, dan prinsip-prinsip. Jadi bahwasanya orientasinya di sini itu adalah tentunya tadi kepuasan pelanggan, ya, customer satisfaction. Jadi meningkatkan keselamatan, lalu kemudian perbaikan terus-menerus. Jadi di situ visinya adalah orientasinya untuk kepuasan pelanggan, ya, dan melakukan perbaikan terus-menerus dan pemberdayaan terhadap karyawan di perusahaan tersebut. Lalu kemudian yang kelima itulah buat diagram alir proses-proses di perusahaan. Jadi biar tergambar, terstruktur proses-proses yang dilakukan di perusahaan. Lalu kemudian fokus pada konsumen eksternal dan lakukan survei. Jadi perbaikan itu didasarkan atas perhatian terhadap konsumen, ya, bisa dilakukan dengan survei-survei. Lalu kemudian anggap karyawan sebagai pelanggan internal. Dan buat program pelatihan mutu untuk karyawan. Jadi karyawan itu harus dilatih sedemikian rupa sehingga kualitas itu dapat benar-benar dimonitoring, dapat dipertahankan, ya, dan dilakukan perbaikan terus-menerus, ya, sehingga dapat terlaksana dengan baik, ya, perbaikan mutu yang continuous improvement, ya, perbaikan yang secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Lalu kemudian bentuk tim perbaikan mutu, ya. Jadi di sini tugasnya untuk mengidentifikasi pelanggan, apa sih harapan dari si pelanggan, lalu kemudian menentukan akar masalah jika memang masih ada yang belum memenuhi standar atau keinginan dari si pelanggan atau konsumen, dan menentukan potensi untuk penyelesaiannya, ya, menentukan langkah-langkah apa saja untuk penyelesaian dari masalah tersebut. Lalu kemudian implementasi. Jadi di sini baru penerapan dari proses perbaikan mutu itu sendiri dan menggunakan alat-alat TQM untuk perbaikan mutu. Oke, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan selanjutnya itu nanti akan dibahas mengenai metode dan tools, ya. Alat-alat apa saja yang digunakan dalam Total Quality Management ini sendiri atau TQM. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.